Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Sir Ken yang sedang terluka parah. Sebagaimana yang telah kita ketahui pada chapter sebelumnya, Sir Ken menerima ujian dari Lucia untuk menambah kekuatannya dengan mengirimkan ke dunia lain untuk merasakan peran menjadi Joshua saat menghadapi perang besar antar benua 3 tahun yang lalu. Beruntung, Sir Christian memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang lain. Mereka sungguh terkejut melihat Ken yang terluka parah setelah keluar dari dimensi lain. Ken bertanya kepada tombak Lucia, apakah benar seperti ini ujian yang telah dialami oleh Joshua? Lucia balik bertanya, menurutmu bagaimana? Kau bisa merasakannya sendiri. Sir Ken mendesak kepada Lucia untuk segera menjawab pertanyaannya dan menjelaskan apa yang telah terjadi pada Joshua. Lucia menjelaskan seandainya kekuatannya masih utuh 100%, maka aku bisa saja menunjukkan semuanya kepadamu apa yang terjadi di hari itu. Bagusnya kau bisa bertahan dan selamat dari ujian ini. Jadi bersyukurlah, ucap tombak tersebut di sana. Ikarus mengakui hanya dengan melihatnya saja sudah pasti tahu betapa beratnya ujian tersebut. Ikarus bertanya apa yang sebenarnya dilalui oleh Tuan Joshua. Ikarus, apakah kau ingat kejadian 3 tahun yang lalu sebelum kita tiba di Reinhardt? Hari di mana Tuan Joshua tiba-tiba pergi entah kemana. Dia berkata bahwa dia pergi untuk mencegah masa depan yang sudah diramalkan. Ikarus tentu saja masih ingat. Dia mengatakan seakan dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Memang terlihat tidak bertanggung jawab, tapi kita tidak bisa menghentikan Tuan pada saat itu, ucap Ikarus. Sir Ken menegaskan bahwa kenyataannya Joshua tidak bisa mencegah apapun. Bahkan kematian dari Duke Agnus yang hebat sekalipun tak mampu dicegah olehnya. Sudah menjadi rahasia umum kalau Kaisar Markus memang ingin menyingkirkan Duke Agnus. Ikarus lanjut mengatakan, Tuan Joshua mungkin saja mengetahui garis besar situasinya, tapi tidak dengan detail yang tersembunyi di baliknya. Dan itu yang membuat Tuan Joshua tidak bisa mencegah apapun dengan sendirian saja, ucap Ikarus. Sir Ken membenarkan penjelasan tersebut. Semua orang memang berpikir seperti itu. Tapi apa yang aku alami ini benar-benar berbeda. Karena bukan Duke Agnus yang berdiri melawan pasukan gabungan dari Kekaisaran Hubalt dan Kekaisaran Swallow. Yang melawan pasukan itu ditambah Martel Emperor dan Bloodhaven. Bahkan Shadow Emperor yang dibawa oleh mereka bukanlah Duke Agnus, tapi adalah Tuan Joshua yang melawan 3 orang Mainster itu sekaligus. Itulah alasan kenapa orang-orang di benua ini mulai menjuluki Joshua dengan sebutan Hero King. Dan julukan itu menyebar dengan cepat. Sir Christian langsung menyimpulkan kalau Joshua telah menerima luka yang parah sehingga Joshua bersembunyi untuk menyembuhkan lukanya hingga saat ini. Tombak Lucia malah menertawakan hal itu. Dia menyebut kalau Sir Christian tersebut tidak memahami keadaannya. Paladin tidak terima disebut tak pandai oleh Lucia. Lucia menjelaskan kalau Joshua telah mencapai ranah kekuatan yang lebih tinggi dari manusia biasa 3 tahun yang lalu. Dan sekarang sudah pasti dia lebih kuat lagi. Bahkan 3 Nine Star bergabung melawannya bersama. Masih belumlah cukup untuk memberikan luka serius kepada Joshua. Lebih tepatnya adalah mereka yang berani menantang Joshua lah yang akan berubah menjadi abu. Dan pada saat itu, orang yang seharusnya mengatakan kebenaran malah menghilang dari dunia ini. Membuat banyak kabar yang beredar, ada kabar yang benar dan ada yang salah. Setelah mendengar cerita tersebut, mereka pun bertanya-tanya, jadi apa alasan sebenarnya sehingga Tuan Joshua memilih untuk bersembunyi selama ini? Secara mengejutkan, Lucia mengatakan bahwa Joshua selama 3 tahun ini berada di Demon Realm, sebuah dimensi yang diisi oleh para demon. Bagaimana bisa Joshua berada di sana selama 3 tahun lamanya? Menurut teori, di Middle Realm ini, 3 tahun di tempat tersebut sama dengan lebih dari 100 tahun di Demon Realm. Aliran waktu yang sangat berbeda. Ikarus sekali lagi bertanya, apakah Joshua benar-benar berada di Demon Realm selama 3 tahun menghilang ini?
Lucia menjelaskan kalau Joshua berada di sana karena ia menemukan variabel tak terduga yang bahkan tidak diperkirakan oleh Joshua sebelumnya. Karena itulah Joshua memanjat Tower of Trial ini. Di Tower of Trial, seseorang bisa mendapatkan berbagai macam hadiah khusus dengan menyelesaikan tiap tingkatan lantainya. Di antara semua hadiah itu, ada suatu hadiah yang sangat ingin didapatkan olehnya. Paladin kemudian mengatakan, menurut yang ia ketahui, hadiah utama yang diberikan ketika ada orang yang berhasil menyelesaikannya adalah all the truth of the world, semua kebenaran tentang dunia ini. Namun Lucia memberitahukan hadiah yang sebenarnya adalah benda, sebuah cermin yang dapat memperlihatkan gambaran apapun yang diinginkan oleh penggunanya. Entah itu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dan namanya adalah Mirror of the Full Moon. Siapapun yang menggunakan cermin itu akan menghadapi suatu konsekuensi, entah dia mau atau tidak menerimanya. Berkat item itulah, Joshua mendapatkan informasi kalau Kaisar Markus telah dibunuh. Informasi yang beredar, Kaisar Markus menghilang entah kemana, padahal ia telah dibunuh. Itu artinya, cermin tersebut mengungkapkan variabel tak terduga, dan sebagai konsekuensinya, Tuan Joshua terseret masuk ke dalam Demon Realm. Rupanya, itulah yang menjadi alasan kenapa dia bisa jatuh ke dimensi Demon, lalu kembali ke Middle Realm tanpa menyelesaikan apa yang harus dia lakukan di Demon Realm. Tidak mengejutkan jika dia bisa kembali kapan saja, ucap Lucia. Icarus sungguh terkejut. Siapa sangka Joshua harus menerima konsekuensi sebesar ini, dan tentunya ujian ini sangatlah berat. Sins kemudian memperlihatkan tempat kediaman pangeran keempat, Pangeran Caesar van Brighton. Pangeran Caesar memanggil seseorang yang sangat kuat dan merupakan kaki tangannya. Caesar memerintahkan kepada Draxia Vilgres, salah satu Nine Star saat ini, untuk mengurus keluarga Duk Agnus yang tersisa dan menghabisi semua keluarga beserta pasukan Duk Agnus. Draxia bertanya kepada Caesar, "Apakah kau sekarang berani memerintahku?" Ekspresi wajah itu menunjukkan kalau ia tidak suka diperintah oleh Pangeran Caesar. Namun Caesar menyebut perintah ini adalah dari Heimdall, yang membuat Draxia langsung ciut. Caesar mengatakan kalau Heimdall telah memerintahkan untuk mengambil pasukan milik pangeran pertama ke pihak mereka. Mendengar bahwa itu adalah perintah dari Heimdall, Draxia Vilgres sama sekali tidak berani membantahnya lagi. Duk Trembelin yang melihatnya kemudian bertanya-tanya di dalam hatinya, memangnya Heimdall ini siapa dan seperti apa pengaruhnya, sampai-sampai membuat Draxia merasa takut. Selanjutnya, Pangeran Caesar memerintahkan kepada Duk Trembelin untuk menghadiri duel Bloody of Berser pada pemakaman Kaisar Markus nanti. Pangeran Caesar meminta Duk Trembelin untuk menyingkirkan pasukan kekaisaran yang berkemungkinan membahayakan keluarga kekaisaran Avalon, atau lebih tepatnya membahayakan kepentingan Pangeran Caesar sendiri. Duk Trembelin merasa tidak sanggup untuk membinasakan para pasukan kekaisarannya sendiri. Selain itu juga, mereka juga akan menjadi pasukan Avalon sendiri saat singgasana sudah diisi oleh raja yang baru. Ditambah lagi dengan rumor kematian Joshua yang telah menyebar ke seluruh benua. Pangeran Caesar langsung memotong pembicaraannya dan bertanya, "Kau mengatakan bahwa Joshua telah mati. Lalu apakah kau melihat mayatnya?" tanya Caesar. "Iya, selama aku tidak bisa mengetahui niatmu yang sebenarnya, aku masih merasa ada sesuatu yang kau sembunyikan. Biar ku beritahu sesuatu. Penerus sah dari kekaisaran Avalon ini bukanlah Pangeran Kaiser atau Pangeran Kaizen. Sebelum Kaisar Markus menghilang, dia sudah menunjuk siapa penerusnya di kekaisaran Avalon. Dan penerus itu adalah aku, Pangeran keempat, Caesar van Brighton," ucap Caesar sembari menunjukkan cincin yang merupakan lambang dari kekaisaran Avalon. Caesar mengaku kalau Kaisar Markuslah yang sudah memberikannya cincin tersebut. Caesar mengatakan, "Hanya aku sendiri yang tahu keberadaan dari Kaisar Markus saat ini. Selalu ada alasan di balik tindakan. Aku mohon padamu untuk mengikuti perintahku," ucap Caesar kepada Duk Trembelin.
Melihat cincin tersebut, tidak salah lagi, memang benda itu selalu dibawa oleh Kaisar Markus. Tapi menurutnya, Kaisar Markus tidak akan pernah menyerahkan benda seperti itu dengan mudah kepada orang lain, termasuk kepada keturunannya sendiri. Apakah mungkin perkataan dari Joshua itu memang benar? Tanya Dr. Mbelin di dalam hatinya. Kita kemudian diperlihatkan sebelum hari di mana Dr. Mbelin dipanggil oleh Caesar. Seorang penyusup memasuki kediaman Dr. Mbelin dan mengajaknya untuk berbicara. Siapa sangka penyusup itu adalah Joshua yang tiba-tiba sudah berada di sana. Padahal Joshua telah menghilang selama 3 tahun ini. Joshua datang ke sana untuk menawarkan kesepakatan yang dapat membuat mereka saling menguntungkan. Joshua meminta tolong agar Dr. Mbelin untuk melakukan satu hal dengan alasan untuk membantu Pangeran Caesar. Sebagai gantinya, Joshua akan memberikan informasi yang dicari oleh Trembelin. Awalnya Dr. Mbelin langsung menolaknya, dan dia sama sekali tidak berniat mempercayai Joshua yang telah mengkhianati kekaisaran Avalon. Joshua meminta Trembelin untuk tidak menyerangnya karena tidak ada waktu untuk melakukan pertarungan. Dr. Mbelin dengan cepat bergerak menyerang Joshua dengan pedangnya. Akan tetapi, tiba-tiba Dr. Mbelin tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Bahkan tubuhnya gemetaran merasakan pancaran aura dari Joshua. Dr. Mbelin tidak bisa merasakan apapun. Meski berada di satu tempat yang sama, namun Dr. Mbelin merasa bahwa mereka berada pada aliran waktu yang berbeda dengan dunia ini. Itu adalah bentuk dari ketiadaan yang sempurna, ranah absurd yang tak terjangkau. Saat ini Dr. Mbelin merasa sedang berada di depan tembok yang tidak akan bisa dilewati olehnya. Dr. Mbelin kemudian menyimpan pedangnya. Dia menegaskan bahwa dirinya telah bersumpah tidak akan melakukan apa yang Joshua minta. Joshua kemudian memberikan satu saran. Ada seseorang di belakang Caesar yang bahkan tidak diketahui oleh Kaisar Markus sekalipun. Orang itu bernama Heimdall. Kalau kau mulai bertanya-tanya situasi apa yang sedang terjadi saat ini, lebih baik kau cari tahu tentang Heimdall, ucap Joshua. Itulah perkataan yang diingat oleh Dr. Mbelin saat bertemu dengan Joshua. Kembali ke masa kini, Caesar memohon agar Dr. Mbelin mematuhi perintahnya untuk menghabisi pasukan yang menjadi ancaman buat mereka. Dr. Mbelin kemudian menerimanya, dan ia telah menyerahkan hidupnya untuk melayani keluarga kekaisaran Avalon. Tentu saja Dr. Mbelin memiliki niat untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya tentang masalah di kekaisaran Avalon ini. Cerita kemudian berlanjut. Icarus, Sirken, dan juga Christian menggunakan Warpgate untuk pergi ke Avalon. Icarus memerintahkan kepada rekan-rekannya untuk segera melakukan apa yang harus mereka lakukan di tempat itu. Scenes berpindah memperlihatkan kediaman keluarga Duke Agnus. Sir Siphon, yang merupakan komandan tertinggi di keluarga Duke Agnus, memimpin pasukan mereka dalam mempertahankan wilayah Duke Agnus. Mereka telah diserang oleh makhluk buas legendaris, binatang buas spirit yang sangat kuat. Monster itu dalam sekejap berhasil mengalahkan pasukan Duke Agnus dengan sangat mudah. Dengan cepat sang monster kemudian mengalahkan pasukan lainnya dan bergerak dengan cepat menuju Siphon. Siphon juga tidak tinggal diam. Dia mencoba untuk menyerang dengan menggunakan pedang aura. Akan tetapi serangan darinya berhasil dihindari dengan sangat mudah. Monster itu kini telah berada di belakangnya. Hanya dalam satu kali serangan saja, Sir Siphon berhasil dijatuhkan oleh sang monster. Siapa sangka yang telah menyerang keluarga Agnus saat ini adalah Draxia Velgres bersama dengan anak perempuannya. Anna Velgres bukanlah sosok yang asing di keluarga Duke Agnus, karena saat masih kecil dia tinggal di wilayah Duke Agnus. Dulu, Anna Velgres menyamar menjadi anak dari Viscount Virgo. Siphon bertanya kenapa Anna melakukan hal semacam ini. Anna sengaja menyembunyikan identitas aslinya. Dia mengaku sedih karena harus menghancurkan tempat yang sudah lama ditinggali olehnya. Draxia memerintahkan kepada anaknya untuk segera melakukan misinya. Betapa terkejutnya Siphon setelah mengetahui kalau Anna adalah anak dari Draxia Velgres. Draxia bertanya bagaimana dengan Putri Asiru yang berada di tempat itu juga.
Anna memberitahukan bahwa Putri Asiru telah dia titipkan kepada seseorang yang tepat. Dia telah memerintahkan seorang asasin untuk menculik Putri Asiru. King of Assassin diyakini olehnya akan melakukan pekerjaan demi uang. Sehingga Anna meminta agar ayahnya tidak perlu khawatir dengan Nona Asiru. Anna kemudian bersiap untuk melakukan sesuatu di sana. Dia mengarahkan skillnya kepada Chiffon. Seperti aura yang akan mengikatnya di sana. Benar saja, Chiffon tidak bisa bernapas setelah terkena skill dari Anna. Anna menegaskan akan mengambil semua harta benda milik keluarga Duk Agnus untuk menutupi biaya penculikan Asiru. Akan tetapi mereka berdua kemudian dikejutkan oleh sesuatu yang datang. Pasukan dari keluarga Von Agnus yang dipimpin oleh Bubble telah tiba di sana dan akan melawan penyusup. Bubble sangat marah dan berkata bahwa dia tidak akan memaafkan orang yang telah menyerang kediaman mereka. Draxia dan Anna terlihat santai-santai saja. Bahkan Anna akan mengurus mereka sendirian saja. Sementara itu di suatu tempat rahasia milik Blackwine, King of Assassin diberikan tugas bayaran untuk menculik Putri Asiru dari kediaman keluarga Agnus dan membawa ke tempat yang telah ditentukan. Namun anehnya, King Assassin membuang kertas tersebut dan dia menegaskan bahwa misinya di tempat itu adalah untuk menyelamatkan Nona Asiru dari tempat berbahaya ini. Dia menegaskan bahwa dirinya telah ditugaskan oleh Joshua. Para pasukan dari keluarga Vilgrace kemudian akan bersiap untuk menyerang Assassin King yang sudah mengkhianati mereka. Akan tetapi dalam sekejap Assassin King berhasil mengalahkan para pasukan yang ada bersamanya di tempat itu. Mereka kemudian mencoba untuk mundur dan memberitahu bos mereka kalau Assassin King sudah mengkhianatinya. Mereka memasuki portal yang telah muncul di dekat mereka. Namun Assassin King tidak akan membiarkan mereka lari begitu saja. Assassin itu mengeluarkan skillnya dan menyerang pasukan Draxia yang mencoba untuk melarikan diri. Sins kemudian memperlihatkan Lucia atau ibu dari Joshua yang sedang memikirkan sesuatu. Sudah bertahun-tahun dia terjebak di tempat itu semenjak insiden penyerangan. Sebagaimana cerita sebelumnya, Lucia dibawa pergi oleh agen rahasia Kaisar Avalon. Lucia kemudian mendengar ada keributan di luar kamarnya. Perintah telah diberikan kepada penjaga untuk bersiap di posisi mereka. Kembali ke atap gedung, King Assassin berhasil mencegah para pasukan Draxia pergi dari sana. Mereka kemudian mengatakan kalau King Assassin akan segera dikejar oleh bos mereka. Namun dia kemudian menegaskan, di sini bukan aku yang menjadi mangsa, akan tetapi yang menjadi mangsa di sini adalah dirimu, ucapnya. Kembali ke kediaman Duk Agnus yang saat ini telah terbakar akibat penyerangan oleh Draxia dan anaknya. Ledakan yang sangat dahsyat terjadi di tempat itu. Memang benar-benar kediaman Duk Agnus ingin mereka hancurkan dengan segera. Bubble tak bisa berbuat banyak untuk melindungi keluarganya. Anna meminta Bubble untuk menyerah saja dan menerima kenyataan bahwa keluarga Duk Agnus akan segera berakhir malam ini juga. Bubble tidak menyerah begitu saja. Dia yakin kalau keluarga Duk Agnus dan Kekaisaran Avalon akan segera bangkit kembali. Draxia kemudian muncul di sana dan menjelaskan kepada Bubble. Tidak lama lagi, di bawah aliansi antara Swallow dan Cobalt, Kekaisaran Avalon akan menghilang. Kau tidak akan bisa menghentikan semua peristiwa besar yang akan datang, ucap Draxia. Bubble lagi-lagi tidak menyerah. Dia menegaskan bahwa nama keluarga Agnus tidak akan pernah menyerah. Draxia menyebut bahwa Bubble tidak memiliki darah keturunan dari keluarga Agnus. Lalu ia memerintahkan Anna untuk segera menghabisi Bubble. Dengan cepat binatang spirit milik Anna menyerang Bubble di tempat itu. Tentu saja Bubble tidak mampu menghindari serangan tersebut. Di ambang kekalahannya, Bubble berpikir kalau ia memang bukanlah keturunan dari Duk Agnus. Namun ia juga tidak menyandang langsung keluarga Brighton. Itulah kenapa selama ini Bubble berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dari ayah-ayahnya. Namun mereka semua sekarang sudah pergi, ucap Bubble di dalam hatinya.
Dia merasa gagal untuk melindungi hal terakhir yang masih tersisa di keluarganya. Situasinya mungkin saja berbeda jika Joshua ada di sini, ucap Bubble di dalam hatinya. Tiba-tiba, kekuatan penyembuhan muncul dan memberikan healing kepada Bubble. Anna dan Draxia bahkan terkejut melihat ada seseorang yang memberikan bantuan kepada Bubble di tempat itu. Siapa sangka seseorang yang muncul di sana adalah Joshua Sanders. Maaf aku terlambat, ucap Joshua. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Pertarungan apakah yang akan terjadi di sana setelah kemunculan Joshua? Sungguh cerita ini sangat menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Pada chapter sebelumnya, kita telah diperlihatkan penyerangan yang dilakukan oleh Draxia Felgrace terhadap keluarga Duke Agnus yang masih bertahan di wilayahnya. Penyerangan tersebut telah diperintahkan langsung oleh seseorang yang bernama Heimdall yang disampaikan melalui Pangeran Caesar. Saat Bubble sudah pasrah akan kekalahan dan kehancuran dari keluarganya, namun tiba-tiba Joshua muncul dan memberikan healing kepadanya. Maaf aku datang terlambat, ucap Joshua yang secara mengejutkan tiba-tiba berada di sana. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada chapter kali ini memperlihatkan sosok Joshua yang membuat Bubble terkejut melihatnya. Bagaimana tidak, karena Joshua selama ini telah menghilang jejak sejak 3 tahun yang lalu. Draxia bertanya kepada Joshua, jadi kau masih hidup? Namun kenapa kau malah datang ke tempat ini? Apakah kau juga ingin berakhir di sini? Tanya Draxia kepada Joshua. Akan tetapi, Joshua tidak takut sedikit pun. Joshua bahkan menentang perkataan Draxia dan menyebut kalau Draxia lah yang akan berakhir di tempat tersebut. Aku di sini untuk memenggal kepalamu, ucap Joshua. Kudengar kau mendapat luka yang cukup serius. Apakah luka itu juga yang mempengaruhi pikiranmu? Ucap Draxia. Anna kemudian menyapa Joshua. Sudah lama kita tidak berjumpa, tapi wajah tampan itu masih tetap sama. Aku ingin melihatmu dari dekat. Aku ingin mengetahui bagaimanakah rasanya seorang Hero King, ucap Anna dengan wajah aneh. Saat Anna ingin menghadapi Joshua, ayahnya kemudian memerintahkan agar anaknya untuk melihat saja. Karena kali ini dirinya lah yang akan turun langsung melawan Joshua. Dia ingin menunjukkan kekuatan terbaru dari Nine Star yang telah berkembang selama 3 tahun ini. Iya, Draxia ingin memperlihatkan terciptanya kekuatan baru yang bisa mengguncang peringkat dari Nine Star yang saat ini telah menjabat sebagai Nine Star. Draxia Felgrace memperlihatkan kekuatan yang disebut dengan True Aura. Lihatlah bagaimana hebatnya aura dari Draxia Felgrace. Bubble yang melihatnya pun menjadi gemetaran. Dia menilai aura tersebut sangat luar biasa, dan Bubble merasa kalau Draxia adalah orang yang tak mungkin untuk ia lawan saat ini. Draxia menjelaskan kalau aura itu adalah bentuk dari sosok legendaris yang berhasil menaklukkan satu benua hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Seorang kesatria yang bernama Herodius, the God of War and Conquest. Draxia dengan cepat mengarahkan serangannya kepada Joshua. Rasakanlah kekuatan dari dunia baru, ucap Draxia. Bubble memerintahkan kepada Joshua untuk segera melarikan diri bersamanya, karena dia menganggap Joshua tidak akan bisa melawan Draxia. Namun Joshua dengan santainya malah meminta agar Bubble yang harus pergi sejauh mungkin dari kediaman Duke Agnus. Bubble menyebut Joshua gila karena berani menantang Draxia Felgrace. Dan boom! Serangan yang sangat dahsyat dilancarkan oleh True Aura milik Draxia. Anna sudah lama tidak melihat ayahnya bertarung seserius seperti ini. Tentu saja dia tidak akan mengganggu pertarungan ayahnya. Namun Draxia terkejut melihat bayangan Joshua yang masih berdiri tegak walaupun telah terkena dampak serangan dari True Aura miliknya.
Joshua kemudian terus saja berjalan ke depan mendekati posisi dari Draxia. Bahkan ia berjalan dengan santainya. "Sungguh mengesankan. Bagaimana kau bisa menahannya?" tanya Draxia. Beast Spirit milik Anna kemudian memperingatkan kepada partnernya agar berhati-hati dengan Joshua, karena Joshua bukanlah manusia. Mendengar perkataan tersebut, Anna pun bertanya apa maksud dari perkataan binatang peliharaannya itu. Monster buas tersebut pun kemudian menghilang dan memerintahkan agar Anna sebaiknya menjauh dari tempat itu. Draxia semakin kesal. Dia bertekad untuk memastikan kalau Joshua tidak akan bisa menahan serangan selanjutnya. "Lenyaplah menjadi debu bersama dengan kediaman keluarga Agnus ini," ucap Draxia. Dengan cepat aura raksasa itu mengarahkan serangannya kepada Joshua yang berjalan dengan santai. Sungguh serangan yang sangat luar biasa dilancarkan oleh True Aura milik Draxia. Bahkan efek serangan itu mampu membuat retak tanah yang ada di sana. Serangan terus saja berlanjut berulang kali. Benda yang ada di sekitarnya pun menjadi hancur. Lihatlah betapa seriusnya Draxia dan ingin segera melenyapkan Joshua dengan memberikan serangan sebesar itu. Akan tetapi Draxia menunjukkan wajah terkejutnya. Dia sungguh tidak menyangka kalau Joshua bisa bertahan dari serangan terkuatnya. Bahkan Joshua tak tergores sedikit pun setelah diserang. Padahal True Aura milik Draxia memiliki kekuatan penghancur yang sangat luar biasa. Draxia yang gemetaran berkata, "Bagaimana bisa kau bertahan? Meski kau bisa menahannya, harusnya kau masih terkena dampak gelombangnya." Anna kemudian memberitahukan kepada ayahnya kalau Joshua bisa saja bukanlah manusia. Anna merasa kalau mereka tidak akan menang jika terus melanjutkan pertarungan mereka di sana, sehingga dia memilih untuk segera melarikan diri. Perang itu menghancurkan banyak hal, tapi juga menciptakan sesuatu. True Aura itu hanyalah sesuatu yang terlahir karena adanya perang yang terjadi. Sejarah True Aura itu muncul dari 3 tahun yang lalu. Namun itu masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan True Aura yang telah terbentuk selama ratusan tahun ini, ucap Joshua sembari mengeluarkan senjata tombak yang dia bentuk dari aura miliknya. Draxia bertanya, "Apakah kau ingin menyombongkan diri hanya karena bisa menciptakan tombak dari aura yang sangat kau banggakan itu? Aura milikmu itu masih jauh lebih rendah dari True Aura milikku," ucap Draxia meremehkan Joshua. Draxia kemudian lanjut memulai aksinya. Dia mengarahkan serangan auranya lagi kepada Joshua di sana. Joshua kemudian diikat oleh aura yang dikendalikan oleh Draxia Vilgres. Akan tetapi Joshua masih terlihat santai-santai saja. Saat Joshua lengah, tiba-tiba serangan besar muncul dari atas sana mengarah kepada Joshua. Itu adalah serangan yang dilancarkan oleh True Aura milik Draxia, bahkan dengan senjata pedang raksasa. Sungguh sangat mengerikan kekuatan dari Draxia Vilgres. Draxia sangat yakin kalau serangannya kali ini sudah pasti berhasil mengenai Joshua di sana. Namun apa yang terjadi? Joshua secara mengejutkan berhasil menahan serangan pedang raksasa itu hanya dengan tombak auranya saja. Lagi-lagi Draxia dibuat terkejut oleh kekuatan mengerikan dari Joshua. Joshua menjelaskan bahwa ukuran dari tombak miliknya bukan hanya sekedar panjang saja. Namun kekuatan yang keluar dari tombak ini bisa berbeda, tergantung di mana aku memfokuskan energi pada tombak ini, ucap Joshua sembari mengayunkan senjatanya dan menangkis serangan dari aura Draxia. Joshua lanjut menjelaskan kalau dirinya bisa saja menangkis serangan musuh dengan mudah hanya dengan mengeluarkan sedikit kekuatan saja. "Memangnya kenapa kalau kau bisa melakukan itu?" ucap Draxia kepada Joshua. Dia tentu saja semakin kesal dengan kegagalannya menyerang Joshua, padahal dia telah menggunakan kekuatan penuh. Draxia bertekad tidak ingin kalah dari Joshua, dan dia kemudian mulai bergerak menyerang ke arah Joshua di sana. Joshua lanjut menambahkan tentang senjatanya. Ketika ada musuh yang mencoba untuk mendekat, maka Joshua mengaku kalau ia bisa menyerang balik.
bahkan hanya dengan mengubah sedikit gerakan tangannya. Draxia langsung terkena serangan dari Joshua. Padahal Joshua terlihat tidak menggunakan setengah dari kekuatannya. Sungguh ranah kekuatan yang berbeda diperlihatkan oleh Joshua terhadap salah satu 9 star terkuat di era baru ini. Joshua berkata, "Apakah kau sudah mengerti sekarang? Entah apapun auranya, kekuatannya tetap tergantung dari siapa yang menggunakannya. Sama seperti tombak yang selalu diremehkan setiap saat." Draxia sudah semakin melemah karena serangan dari Joshua yang berhasil menyerang inti dari mana di dalam tubuhnya. Karena rusaknya inti mana itulah membuat true aura dari Draxia menjadi tidak stabil. Sepertinya ini akan menjadi akhir bagi Draxia. Joshua menyebut meski Draxia harus meminjam kekuatan orang lain untuk mengambil kembali singgasana yang direbut oleh Lucifer, akan tetapi takdir membawanya jadi seperti ini, menjadi seseorang yang terlupakan dan mati di negeri asing. "Draxia Felgrace, kau sungguh menyedihkan," ucap Joshua. Draxia membalas perkataan Joshua dengan mengaku bahwa dirinya adalah the War of God yang memimpin setiap pertarungan yang berhasil dimenangkan olehnya. Bahkan dia menyebut Joshua tidak dapat dibandingkan dengan dirinya. Joshua menyebut Draxia adalah orang yang menggunakan kekuatan jahat untuk mendapatkan pengakuan, namun dia tidak akan diakui oleh sejarah. Bahkan saat ini, daripada menjunjung keturunan murni keluarga Swallow, Lucifer, sang pahlawan kekaisaran Swallow, lebih dijunjung tinggi oleh rakyatnya. Draxia kemudian bangkit kembali. Draxia menyebut kalau Joshua tidak akan bisa mengalahkan seseorang yang jahat yang ada di balik pergerakan mereka. Joshua bertanya apakah orang yang dimaksud itu adalah Heimdall. Joshua sudah mengetahui tentang sosok yang ada di balik semua ini. Akan tetapi Draxia mengatakan kalau Joshua belum mengetahui semuanya, dan suatu hari nanti Joshua akan menyadari kalau kau akan menyesal karena sudah mengganggu rencana kami, ucap Draxia Felgrace. Draxia menyebut tidak ada orang yang mampu menghentikan Lucifer kecuali Heimdall. Saat Draxia bergerak menyerangnya, Joshua kemudian menebas Draxia dengan pedang aura miliknya dan mengucapkan selamat tinggal pada musuhnya itu. Draxia adalah salah satu pengkhianat yang ikut serta dalam membunuh Joshua di kehidupannya sebelumnya. Pada akhirnya, ini adalah akhir dari pembalasan dendam yang sudah ada di depan mata Joshua. Kapten Galahad sudah mati di tangan Joshua. Kekasihnya juga sudah menjadi gila karena shock berat. Pemimpin mage kekaisaran Evergreen sudah menjadi mayat hidup dan akan mengabdi pada Joshua selamanya. Kemudian sang Dark Mage, yaitu Fervor, juga sudah lenyap sepenuhnya. Dan sekarang hanya tinggal satu yang tersisa. "Tunggu saja, Caesar," ucap Joshua. Scenes kemudian memperlihatkan acara pemakaman Kaisar Markus di istana kerajaan Avalon. Hari ini mereka akan menghentikan perang saudara yang telah terjadi, dan hari ini pula Avalon akan menentukan siapa Kaisar Avalon yang selanjutnya. Tentu saja calon raja selanjutnya adalah ketiga putra mahkota dari Kaisar Markus yang masih hidup hingga saat ini. Dalam penentuannya kali ini, Pangeran keempat meminta kepada Dr. Mbelin untuk memberikan pendapatnya. Bagaimanapun juga, dukungan dari Trembelin lah yang akan menentukan siapa kaisar berikutnya, ucap Caesar. Dr. Mbelin hanya terdiam saja karena dia telah ditekan oleh Caesar sebelum pertemuan hari ini. Pangeran kedua benar-benar penasaran kenapa Caesar tiba-tiba muncul seperti ini dan menuduh Caesar telah merencanakan sesuatu dengan Dr. Mbelin. Meski Trembelin adalah salah satu petinggi Avalon, namun Kaizen yakin pendukungnya tidak akan mengalihkan dukungan mereka karena mereka telah bersumpah setia kepada pangeran kedua. Caesar hanya tertawa mendengar perkataan dari Kaizen. Pangeran keempat menyebut bahwa keseimbangan kekaisaran Avalon ini telah runtuh. Dia kemudian menyebut keluarga Agnus telah lenyap tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Pangeran kedua sungguh terkejut mendengar apa yang telah dikatakan oleh Caesar. Kaizen mulai terpancing dan bertanya tentang apa yang telah dilakukan oleh Caesar kepada keluarga Duke Agnus.
Kaizen merasa telah dikhianati karena Caesar menyerang keluarga Agnus yang berada di pihaknya. Saat ketegangan berlangsung, tiba-tiba salah satu penjaga kerajaan masuk dan mengatakan ada hal darurat. Kaizen semakin marah dan mengira kabar darurat ini karena telah terjadi sesuatu dengan keluarga Duk Agnus. Caesar meminta kakaknya untuk melihat situasi saat ini, karena dunia ini sudah berubah. Pangeran pertama meminta penjaga untuk menyampaikan kabar darurat yang dibawa olehnya. Belum sempat penjaga itu berbicara, tiba-tiba seseorang muncul di belakangnya dan berkata, "Biar aku yang bicara. Kami di sini untuk menyampaikan pesan dari tuan kami Joshua, bahwa Joshua berpesan agar kalian menemuinya pada acara Bloody of Berserk. Oleh karena itu, Ikarus meminta agar mereka menunda penunjukan kaisar baru sampai saat itu tiba." Para pangeran yang mendengar informasi tersebut langsung terkejut. Bahkan Caesar sendiri menunjukkan wajah serius. Pangeran pertama menyebut bahwa Joshua saat ini tidak berada dalam posisi untuk bisa menuntut sesuatu dari kekaisaran Avalon. Ditambah lagi, kasus Joshua yang menggunakan sihir terlarang, hal itu sudah menjadikannya sebagai musuh di benua ini. Pangeran Kaisar menyebut harusnya Ikarus dan kawan-kawan akan ditangkap seperti kriminal. Namun mengingat pengabdian mereka selama ini, maka pangeran akan melepaskannya. Beliau juga meminta agar Joshua dan kawan-kawan tidak mencampuri urusan Avalon lagi. Ikarus membenarkan perkataan pangeran pertama, namun dia juga menyinggung seseorang yang telah menggunakan sihir hitam sampai membuat pasukan mayat hidup secara diam-diam. Atau mungkin kekaisaran telah mengabaikan hal itu karena dia yang melakukannya adalah anak dari kaisar. Singgungan itu ditujukan oleh Ikarus kepada pangeran keempat yang ada di sana. Ikarus menyebut kehormatan kekaisaran Avalon telah runtuh jika tidak menindaklanjuti orang yang telah melakukan hal tersebut. Seketika itu juga, para keluarga bangsawan dari kekaisaran Avalon langsung memberikan pandangan yang buruk terhadap Caesar. Ikarus mengatakan kalau Joshua akan mengikuti Bloody of Berserk dan akan membuktikan ketidakbersalahannya. Caesar hanya tersenyum dan tidak bisa berkata apa-apa. Dr. Trembelin menyebut kalau itu memang ada baiknya. Mengingat situasi kekaisaran saat ini, maka jalan itu adalah kesempatan yang bagus bagi mereka. Jika kaisar selanjutnya diputuskan sekarang, maka kerajaan lain akan segera bergerak dan takkan membiarkan Avalon begitu saja. Tanda-tanda kebangkitan kekaisaran Avalon bisa saja akan memicu mereka untuk menyerang Avalon. Selain itu, Dr. Trembelin ingin merekrut Joshua berada di pihak Avalon. Karena itulah, Dr. Trembelin sangat memohon kepada para pangeran untuk memberikan kesempatan pada Hero King untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Pangeran Caesar mencurigai Dr. Trembelin yang kemungkinan telah menyembunyikan sesuatu tentang kerjasamanya dengan Joshua. Pangeran kedua tentu saja sangat setuju dengan penundaan ini, dan dia sependapat dengan Dr. Trembelin. Pangeran kedua juga mengajak kakaknya untuk gencatan senjata selama waktu ini. Sungguh pangeran kedua merasa diuntungkan dengan keputusan ini. Caesar juga kemudian pamit dari tempat tersebut dan berkata, "Aku sungguh penasaran kerjasama apa yang sudah kau buat dengan Joshua. Tapi kau harus ingat, akulah yang akan memegang emblem kaisar," ucapnya. Caesar sangat yakin kalau ia akan menjadi penerus raja di kekaisaran Avalon ini. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Pada chapter sebelumnya, kita telah diperlihatkan pertarungan yang terjadi antara Draxia Felgrace melawan Hero King. Siapa lagi kalau bukan Joshua Sanders? Sempat memperlihatkan kekuatan terbaru dari True Aura. Draxia menyerang Joshua dengan kekuatan penuh dan bertubi-tubi. Akan tetapi, serangan tersebut tidak ada apa-apanya di hadapan Joshua. Bahkan menggores Joshua saja pun dia tak bisa melakukannya. Draxia terus saja menyerang Joshua, namun semuanya sia-sia saja.
hingga pada akhirnya Joshua berhasil mengalahkan Draxia dengan memenggal kepala dari salah satu Nine Star terkuat di era baru tersebut. Setelah itu, lalu kita diperlihatkan upacara pemilihan kaisar baru di Kekaisaran Avalon. Akan tetapi, Icarus dan kawan-kawan tiba di sana dan menyampaikan informasi bahwa Joshua akan datang saat Bloody of Berser dan meminta agar menunda terlebih dahulu penetapan kaisar yang baru. Acara tersebut kemudian akhirnya ditunda dan akan ditentukan saat kompetisi Bloody of Berser dilaksanakan. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan flashback saat Dr. Trembelin bertemu dengan Joshua di rumahnya. Saat itu, Joshua memberitahu bahwa ada seseorang di belakang Caesar yang bahkan tidak diketahui oleh Kaisar Markus sekalipun. Nama backingan dari Pangeran Caesar adalah Heimdall, dan dia tahu di mana keberadaan terakhir Yang Mulia Kaisar saat ini. Seketika itu juga, Dr. Trembelin langsung terkejut mendengarnya. Apa mungkin dia adalah pelaku utama dalang dibalik menghilangnya Kaisar Markus? Tanya Dr. Trembelin. Joshua hanya tersenyum kecil tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun. Joshua kemudian pamit dan meminta izin untuk segera pergi dari sana. Namun, Dr. Trembelin meminta Joshua untuk menunggu sebentar. Dr. Trembelin masih belum percaya karena tidak ada bukti yang kuat baginya untuk bisa mempercayai Joshua. Rupanya, Joshua juga telah menyimpan sesuatu untuk memberikan bukti kepada Dr. Trembelin bahwa dia dapat dipercaya. Joshua menunjukkan emblem Kekaisaran Avalon. Joshua menyebut bahwa Caesar pasti memiliki benda yang mirip dengan emblem tersebut. Akan tetapi, milik Caesar itu adalah palsu dan yang dipegang Joshua lah lambang kaisar yang asli, ucap Joshua. Lagi-lagi Dr. Trembelin dibuat terkejut melihat Joshua memegang lambang Kekaisaran Avalon. Tidak lama lagi, para bawahanku akan menemuimu untuk menentukan tanggal pertemuan kita, Dr. Trembelin. Sampai saat itu, kalau kau masih bingung dengan situasi saat ini, maka aku menyarankanmu untuk mencari informasi tentang Heimdall, ucap Joshua di malam itu. Kembali ke masa sekarang, hingga saat ini Dr. Trembelin masih belum mendapat informasi tentang siapakah Heimdall yang sebenarnya. Tergantung siapa yang memegang emblem kekaisaran yang asli, pedangku akan tahu siapa yang harus ditargetkan, ucap Dr. Trembelin di dalam hatinya. Scenes kemudian memperlihatkan tempat di markas rahasia milik Blackwine. Nampak di sana terjadi pertarungan yang sangat hebat. Bahkan topeng dari tim Blackwine juga ada di sana dan hancur. Para pasukan Avalon melihat ada banyak jejak pertempuran di markas rahasia itu. Menurut informasi yang diketahui oleh prajurit bernama Rangga, bahwa setelah Kaisar Markus menghilang, pasukan Blackwine juga ikut menghilang. Seseorang kemudian tiba di sana dan berkata, sepertinya ada seseorang yang sedang mengawasi tempat ini. Ternyata orang tersebut adalah Kon Ari. Beliau bertanya kenapa mereka ada di sana, padahal mereka harusnya ada di Istana Kekaisaran. Katjes mengaku kalau mereka saat ini sedang melakukan patroli dan melihat tempat ini lalu kemudian masuk ke dalamnya. Mereka bertanya kepada Kon Ari apakah beliau mengetahui apa yang telah terjadi di tempat itu. Kon Ari menjelaskan kalau ia datang ke sana setelah merasakan adanya energi assassin yang sangat kuat. Tapi situasi markas sudah seperti ini saat aku tiba di sini, ucapnya. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Kon Ari merasakan kekuatan yang hebat. Kon Ari mengetahui arah dari pancaran energi yang sangat kuat ini. Dengan cepat beliau kemudian menghilang dan menuju sumber dari kekuatan hebat tersebut. Katjes kemudian memerintahkan bawahannya untuk segera mengumpulkan pasukan dan segera menyusul Kon Ari. Viper Bison kemudian mendengar suara yang memanggilnya untuk menuju sumber suara. Dia kemudian mengatakan kepada rekannya bahwa ada suara yang mungkin mereka kenali sedang memanggil mereka di sana. Viper meminta rekan-rekannya untuk mengikutinya ke arah suara. Mereka terus saja berlari menuju sumber suara yang ada di dalam hutan. Di sana mereka kemudian bertemu dengan seorang Death Knight
atau prajurit mayat hidup. Viper bertanya, apakah kau yang memanggil kami ke sini? Itu adalah Death Knight milik Joshua, yaitu Duk Asma. Dia mengatakan kepada prajurit batalion tersebut bahwa Tuan Joshua akan segera kembali. Mendengar informasi tersebut, mereka pun langsung terkejut, karena sudah lama sekali Tuan Joshua menghilang dari bumi ini. Cerita kemudian berlanjut pada chapter berikutnya. Kita diperlihatkan Assassin King yang sedang mengobati luka di tubuhnya. Dia menerima luka tersebut saat berusaha menyelamatkan ibunya Joshua, yaitu Ashiru Van Brighton. Assassin King kemudian mendengar ada seseorang yang mendatangi rumahnya. Dia kemudian bergegas keluar rumah dan membuka pintu. Ternyata yang mendatangi Assassin King adalah Joshua. Joshua sangat berterima kasih kepada assassin tersebut karena telah menyelamatkan ibunya. Joshua telah mengatakan identitas aslinya bukanlah seorang naga, melainkan manusia. Dia juga meminta maaf karena baru menyampaikan hal ini kepadanya. Assassin tersebut juga merasa masih berhutang budi pada Joshua karena sesuatu hal. Tentu saja Assassin King tersebut adalah bangsa elf, dan dia sangat berterima kasih karena Joshua telah menyelamatkan suku elf dari pembantaian mage Evergreen. Joshua tersenyum dan menyebutkan bahwa hal itu bukanlah seberapa dibandingkan dengan bantuannya dalam menyelamatkan ibu Joshua. Tentu saja keselamatan ibu Joshua adalah prioritas utama bagi Joshua sendiri dalam dunia ini. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Sins memperlihatkan Colosseum Achadi, turnamen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Avalon, yaitu Bloody of Berserk, akan segera dimulai. Pembawa acara pada kali ini mengatakan bahwa sebentar lagi acara hari ini akan segera dimulai. Terlebih dahulu para warga menyapa pangeran yang telah hadir di sana dan mau bersama-sama mengadakan acara ini. Para pendukung Pangeran Kaiser meneriakkan namanya, dan begitu pula pangeran kedua juga memiliki pendukung yang meneriakkan namanya. Penasihat militer Avalon yang bernama Zigar bertanya-tanya kenapa upacara pemakaman Kaisar Markus malah berubah menjadi perayaan seperti ini. Pangeran Kaiser menjelaskan itu semua karena masyarakat sangat senang karena perang saudara ini akhirnya telah berakhir. Pangeran kemudian bertanya siapa yang akan melakukan duel pertama di turnamen kali ini. Zigar menyebut bahwa mereka memberikan kesempatan kepada orang yang melakukan kejahatan untuk bertarung terlebih dahulu. Apakah maksudmu Joshua dan Caesar? Tanya pangeran kepada Zigar. Rupanya memang benar. Mereka panitia memutuskan untuk memberikan pertunjukan yang diinginkan semua orang pada pertandingan pertama. Pangeran Caesar dan Joshua pasti keduanya ingin membuktikan ketidakbersalahan masing-masing dan akan memulai pertandingan dengan penuh semangat. Tidak banyak orang yang pernah melihat kekuatan sejati dari Hero King. Pangeran menyebut bahwa ini adalah kesempatan bagi mereka untuk melihat sejauh mana kekuatan dari Joshua. Zigar menyebut kalau Joshua adalah pameran utama pada turnamen kali ini, dan dia harus bisa membuktikannya di depan banyak orang untuk meluruskan kesalahpahaman yang dia terima. Namun jika dia gagal, tempat ini akan berubah menjadi panggung eksekusi publik bagi Joshua, ucap Zigar. Tentu pangeran juga sangat mengharapkan hal itu terjadi. Beliau bertanya siapa yang akan menjadi lawan Joshua, karena tidak banyak orang yang bisa menandingi kekuatan dari Hero King. Zigar memberitahu bahwa yang akan menjadi lawan pertama Joshua adalah Ruth Den Haag. Lalu selanjutnya adalah Kon Ari Brunstein yang akan melawan Joshua. Mendengar hal itu, pangeran pertama hanya terdiam saja, entah apa yang sedang dipikirkan olehnya. Seseorang kemudian tiba di sana dan berkata, "Jika mereka berdua kalah, maka saya yang akan menjadi penantang selanjutnya," ucap orang tersebut yang ternyata adalah Duk Trembelin. Sungguh yang akan menjadi lawan bagi Joshua adalah petarung Avalon terkuat saat ini. Kain kemudian mendengar bahwa pembawa acara telah memulai acara Bloody of Berserk-nya. Namun Joshua masih belum menunjukkan tanda-tanda kalau ia akan segera tiba di arena pertarungan. Mereka sangat khawatir jika Joshua tidak datang. Ikarus juga bahkan tak mengerti, malah tombak Lukia tiba-tiba menghilang.
Dia berpesan bahwa tugasnya telah selesai dan dia kemudian pergi begitu saja. Sir Christian dan juga Ken tentu saja sangat terkejut. Mereka bertanya apa yang harus mereka lakukan saat ini. Ikarus pun akhirnya memutuskan mengajak rekan-rekannya untuk segera kabur dari sana. Pertandingan pertama adalah pertandingan pahlawan hebat benua yang sudah ditunggu-tunggu. Ken kemudian meminta tombak yang dipegang oleh Ikarus. Ikarus bertanya apa yang akan dilakukan oleh Ken. Ken menyebut harus ada seseorang yang mengelur waktu sampai Tuan Joshua datang di sana. Ken meminta Sir Christian untuk menyamar menjadi Joshua dan pergi ke arena pertarungan karena dialah yang memiliki fisik yang mirip dengan Tuan Joshua. Christian mengaku kalau dia tidak bisa memakai senjata tombak. Namun tiba-tiba tombak itu dan pedang miliknya beresonansi. Tombak itu rupanya adalah senjata yang dibuat oleh Master Blacksmith Hertonya. Karena telah bereaksi dengan senjata milik Master Christian, dan itu adalah buktinya. Ken terus mendesak Christian untuk segera naik ke panggung arena, karena sudah tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Namun apa yang terjadi? Nama Hero King terus saja diteriakkan oleh masyarakat, dan pembawa acara juga telah menyebut bahwa Hero King sudah tiba di sana. Secara mengejutkan memang benar Joshua sudah berada di arena pertarungan. Joshua nampak telah siap di sana, bahkan hanya dengan tangan kosong saja. Aku mengira kau sudah kabur. Siapa sangka kau akan muncul tanpa rasa malu seperti itu, ucap pangeran kedua. Pangeran Caesar yang terlambat pun kini sudah ada di sana dan menyebut bahwa aura pahlawan memang dibutuhkan oleh Avalon sekarang ini. Jadi, tidak heran kemunculan pahlawan seperti dia membuat banyak orang menjadi bersorak, ucap Caesar. Panggung yang kau inginkan telah siap. Sekarang tunjukkan padaku. Aku sudah tak sabar melihat sesuatu yang sudah kau siapkan, ucap Caesar di dalam hatinya. Joshua masih terlihat santai-santai saja di sana. Lord Denhawk mengaku sungguh sulit percaya saat ini dia sedang melihat Joshua dengan mata kepalanya sendiri. Apakah kau Joshua yang kukenal selama ini? Kau tampak sudah banyak berubah, ucapnya. Joshua mengira Lord Denhawk telah pensiun dari Imperial Knight dan menyerahkannya kepada Valmont, tapi sepertinya tidak begitu. Valmont terus berlatih keras dan dia tidak akan mengambil jabatan Komandan Imperial Knight hingga Joshua tiba di Kekaisaran Avalon. Kon Ari juga telah tiba di sana dan siap menggunakan pedangnya. Kon Ari mengaku kalau dirinya banyak berhutang pada Joshua, termasuk lengan kirinya yang telah dipenggal oleh Joshua di waktu dulu. Seperti biasa, Kon Ari sudah tidak sabar untuk bertarung melawan Joshua di sana. Lord Denhawk menyerang Kon Ari dan meminta Ari untuk menunggu giliran setelah Denhawk berhadapan dengan Joshua. Sungguh serangan yang sangat luar biasa diperlihatkan oleh Lord Denhawk di sana. Kon Ari mengatakan, sebaiknya kau jangan menggangguku, ucapnya dengan wajah kesal. Kecuali jika kau ingin pensiun hari ini juga, ucap Ari, dan dia langsung bergerak menyerang Lord Denhawk yang telah mengganggunya. Denhawk meminta agar Kon Ari berhenti dan dia tidak ingin masalah ini menjadi lebih besar. Akan tetapi, Kon Ari sama sekali tidak mendengarkannya dan terus bergerak menyerang Lord Denhawk. Namun apa yang terjadi? Lord Denhawk mengeluarkan skill True Aura yang dia miliki. Kon Ari sangat kesal karena dia baru mengetahui bahwa Denhawk juga menguasai True Aura. Kon Ari berhasil dipukul mundur oleh Lord Denhawk dengan kekuatan barunya. Lihatlah Joshua, ini adalah kekuatan baru yang berhasil aku kuasai. Perbedaan diriku sekarang dengan yang dulu sudah seperti surga dan neraka. Sangat jauh sekali, ucapnya. Lord Denhawk sangat yakin kali ini dia akan bisa mengalahkan Joshua. Denhawk dengan cepat bergerak ke arah Joshua dengan pedangnya. Sir Ken yang telah tiba di sana kemudian memanggil Joshua dan akan melemparkan senjata tombak kepada Joshua. Joshua tersenyum melihat Sir Ken yang melemparkan senjata tombak untuknya. Tombak itu berhasil ditangkap oleh Joshua dan mengeluarkan aura biru yang sangat kuat sekali. Sampai-sampai Denhawk saja langsung terhenti di sana. Ken, kenapa kau melemparkannya dengan sangat keras? Apakah kau ada masalah denganku? Tanya Joshua. Tentu saja sudah sewajarnya kami melakukan itu
karena kami sangat merindukanmu, Tuan, ucap Sir Ken. Ya, tentu saja Joshua juga telah merindukan teman-temannya. Dia berterima kasih kepada bawahannya yang telah setia menunggu selama ini. Kawan Ari kemudian bangkit lagi dan meminta agar Joshua tidak mengabaikannya, karena dialah yang sudah menunggu Joshua di sana. Joshua berkata kalau dia datang ke sana tidak untuk bertarung seperti ini. Hanya saja Joshua mengaku kalau ia datang ke sana untuk mencapai tujuan yang telah dia janjikan kepada teman-temannya. Para pangeran terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Joshua di tempat itu. Joshua menegaskan kalau dirinya datang ke tempat itu hanyalah untuk menjadi kaisar Avalon. Aku datang ke sini untuk menjadi kaisar baru di kekaisaran Avalon, ucap Joshua. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Bagaimanakah tanggapan dari para pangeran dan pertarungan seperti apa yang akan terjadi di sana? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Joshua yang telah menegaskan di hadapan semua orang bahwa ia datang ke sana adalah untuk menjadi kaisar Avalon yang baru. Tentu saja perkataan itu membuat ketiga pangeran menjadi terdiam dan terpana melihat keinginan dari Joshua. Duke Trembelin nampak diam saja melihat kedatangan Joshua yang kontroversi itu. Para bangsawan kekaisaran Avalon bertanya-tanya kenapa Joshua datang dan ingin mengambil alih kekaisaran. Padahal yang mereka inginkan Joshua tiba di sana adalah untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Kawan Ari berkata, "Kau memang tak pernah berubah. Kau selalu bisa membuat tubuhku bergetar saking semangatnya. Aku jadi semakin sadar sekarang, tidak ada orang di Avalon ini yang bisa menghentikanmu," ucap Kawan Ari. Kawan Ari malah memilih untuk mundur dan tak jadi ingin bertarung melawan Joshua. Lord Den Hawk mengatakan kepada Ari bahwa perkataan dari Joshua ini sudah termasuk ke dalam pengkhianatan terhadap kekaisaran. "Kau juga pasti mengerti, tapi kenapa kau malah pergi dan membiarkannya?" tanya Lord Den Hawk. "Silahkan tangkap saja sendiri. Kalau kau yakin sekali dengan kekuatanmu itu, silahkan lakukan saja," ucap Ari kepada Den Hawk. Den Hawk hanya terdiam saja dan dia pun tentu sadar diri akan perbedaan kekuatannya dengan Hero King. Joshua kemudian mengatakan bahwa dia juga tidak lupa nasihat dari Kawan Ari waktu itu. Kawan Ari pernah berpesan bahwa ayahnya Joshua, yaitu Duke Agnus yang bergelar Black God, adalah orang yang paling berbahaya di kekaisaran Avalon ini. Kawan Ari hanya terdiam dan belum mengerti apa maksud dari Joshua mengingat hal itu. Kawan Ari hanya berpesan bahwa dia berharap pilihan dari Joshua akan membawa keberuntungan pada orang banyak. Sir Ken, Icarus, dan juga Sir Christian sangat senang karena Tuan Joshua akhirnya benar-benar telah kembali. Mulai dari bertindak sendiri dan menggunakan cara yang tidak biasa, dia memang tidak pernah berubah, ucap Icarus mengomentari kemunculan dari Joshua. Pangeran kedua kemudian berdiri dan menegur Imperial Knight yang hanya diam saja dan tidak bertindak melihat ada seorang pengkhianat yang menyatakan akan memberontak di hadapan para penduduk kekaisaran. Tiba-tiba terdengar suara dari Joshua bahwa pendapat itu adalah salah. Joshua bahkan mengirim pesan suara lewat telepati agar semua orang mendengar suaranya. Acara ini adalah untuk mengenang kematian Kaisar Markus dan untuk mengembalikan stabilitas kekaisaran Avalon dengan menunjuk kaisar selanjutnya. Pangeran kedua lagi-lagi bertanya, memangnya apa urusannya dengan Joshua? Dia menyebut bahwa Joshua hanya seorang kriminal di sini dan tak punya hak untuk bicara seperti itu. Saat ini kau masih dianggap seorang Dark Mage. Kau adalah musuh publik benua ini. Meskipun kau meminta ampun sekalipun, itu masih belum cukup untuk memaafkan semua tindakanmu, ucap Pangeran Kaizen.
Pangeran kedua kemudian dikejutkan dengan cahaya yang memancar dari bawah. Sungguh luar biasa, aura dari Joshua mampu mengintimidasi area sekitarnya. Joshua berkata kalau dia mempunyai hak untuk mengisi singgasana kekaisaran ini karena ibuku bernama Asiru van Brighton. Itu artinya darah keluarga Brighton juga mengalir di dalam tubuhku. Sesaat setelah Kaisar Markus menghilang, ibuku diculik oleh organisasi Blackwine. Anda tidak akan menyangkal hal itu kan, Pangeran Kaiser? Tanya Joshua kepada pangeran pertama yang hanya terdiam saja. Pangeran kedua menyebut Joshua berkata bohong. Dia kemudian memerintahkan kepada para bawahannya untuk segera menangkap Joshua. Saat pasukan mulai ingin bergerak, Dr. Mbelin malah memerintahkan kepada mereka untuk berhenti dan diam saja. Dr. Mbelin membenarkan perkataan dari Joshua. Pangeran kedua masih bersikeras dengan jalan pikirannya bahwa tugas dari Dr. Mbelin adalah melayani keluarga kekaisaran. Dan kamilah yang akan memutuskan kebenarannya, ucap Pangeran Kaizen. Pangeran pertama kemudian mengonfirmasi tentang informasi mengenai ibu dari Joshua. Dia menjelaskan kalau dirinya juga baru mengetahui identitas asli dari ibu Joshua setelah Kaisar Markus menghilang. Sebagai anggota keluarga kekaisaran, aku juga menyayangkan hal itu, ucap pangeran pertama. Mendengar perkataan Pangeran Kaiser, Joshua hanya diam saja dengan wajah serius. Pangeran Caesar lanjut berbicara. Dia menjelaskan meski Joshua mengatakan hal yang benar dan punya hak atas singgasana ini, namun semua itu tetap tidak mengubah apapun. Sebenarnya semua hal tentang perebutan tahta ini sudah tidak ada artinya sejak awal. Kaisar Markus sudah menentukan penerusnya sebelum ia menghilang. Dan penerus itu adalah aku, ucap Pangeran Caesar sambil mengeluarkan cincin dari lambang kekaisaran Avalon. Segel Avalon itu berbentuk cincin dan dipakai oleh Kaisar Markus di jarinya. Pangeran pertama dan kedua yang melihatnya sungguh tidak percaya. Kalau kau memang punya benda itu, kenapa kita harus melakukan semua hal ini? Ucap pangeran kedua. Caesar pun menyarankan agar mereka semua menghentikan semua perdebatan ini. Pangeran Caesar kemudian mendeklarasikan kepada warga Avalon bahwa Kaisar Markus telah memberikan peninggalan kepada penerusnya sebelum dia menghilang. Dan orang itu adalah aku, Caesar van Brighton, ucapnya. Tentu saja para warga juga terkejut dan kurang setuju mengingat pengkhianatan dan pembunuhan yang dilakukan pangeran keempat terhadap pangeran ketiga. Entah siapa yang akan menjadi kaisar selanjutnya, yang mereka inginkan perang saudara di Avalon harus segera berakhir. Sebagian pendukung Caesar meneriakkan namanya, dan mereka berharap perang saudara berakhir dan Avalon kembali berjaya di benua ini. Joshua melihat kepada warga dengan tatapan yang serius. Caesar kemudian menyebut bahwa warga Avalon tidak butuh sosok pahlawan. Yang mereka butuhkan hanyalah orang yang bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Dan semua itu ada di tanganku. Joshua kemudian membalasnya. Joshua memperlihatkan cincin yang sama dengan apa yang ada di tangan Pangeran Caesar. Seketika itu juga, Caesar langsung terkejut melihat benda yang ada di tangan Joshua. Joshua mendeklarasikan dirinya. Benarlah semua orang membutuhkan seseorang yang bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Tapi bagaimana jika orang itu bukan hanya manusia biasa, melainkan juga seorang hero king, ucap Joshua. Yang Mulia Kaisar Markus meninggalkan wasiat yang menyatakan pewaris yang sah, dan itu adalah aku, Joshua Sanders. Itulah yang diucapkan oleh Joshua sembari menunjukkan cincin Avalon yang bersinar terang di sana. Mereka bertanya-tanya kenapa ada dua segel kaisar. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa pikir panjang, tentu saja mereka langsung meneriakkan nama Joshua dan menegaskan bahwa mereka ingin kaisar selanjutnya adalah Hero King. Caesar langsung pucat dan bingung kenapa Joshua juga memiliki segel kaisar itu. Apakah mungkin dia tahu akan terjadi seperti ini? Tapi semua itu mustahil, ucap Caesar di dalam hatinya.
Pangeran Kaizen menertawakan adiknya yang dipermainkan oleh Joshua sampai dibuat frustasi. Padahal sebelumnya Caesar begitu percaya diri berada di atas angin. Sekarang, karena ada dua segel di sini, kita tidak tahu mana yang asli dan pernyataanmu juga masih belum bisa dipastikan. Kita tidak bisa menentukan kaisar hanya dari popularitasnya saja, ucap pangeran kedua. Dia bahkan lanjut mengatakan, atau mungkin harus ada yang membunuh semua yang ada di sini dan mewarisi singgasana. Bagaimana Joshua? Ucap pangeran Kaizen. Joshua kemudian mendarat di hadapan pangeran, dan tentu saja mudah saja bagi Joshua untuk mengalahkan semua yang ada di sana. Tapi Joshua memilih cara lain. Dia menjelaskan kalau Magic Tower bisa membantu mereka, karena Magic Tower yang membuat segel kaisar, sehingga mereka pasti tahu mana segel yang asli dan mana yang palsu. Joshua memberitahu bahwa proses pembuktian ini bisa memakan waktu 3 hari. Pangeran pertama memotong pembicaraan Joshua dan menjelaskan, siapapun yang akan menjadi kaisar nantinya tetap harus menangani masalah yang terjadi berikutnya. Pangeran pertama kemudian berpaling dan pamit dari panggung arena Avalon. Sampai jumpa 3 hari ke depan, ucap Pangeran Kaiser. Memang pilihan yang tepat saat ini bagi pangeran adalah untuk mundur dan mengulur waktu. Melihat Dr. Trembelin juga membiarkan tindakan dari Joshua. Entah apa yang terjadi, lebih baik untuk mempersiapkan 3 hari lagi, atau mungkin menghilang seperti yang kau lakukan 3 tahun yang lalu, ucap Kaiser kepada adiknya. Caesar sungguh sangat kesal dengan apa yang terjadi pada hari ini. Joshua mempermalukan Caesar di hadapan semua orang yang ada di sana. Heimdall yang telah memberikan cincin segel kaisar kepada Caesar. Apakah mungkin dia berencana untuk mengkhianati Caesar? Namun tidak mungkin, karena jika Heimdall berkhianat, sudah pasti Caesar akan menyadarinya. Sungguh Caesar sangat kesal sekali setelah kejadian ini. 3 tahun yang lalu, harusnya waktu selama 3 tahun ini sudahlah cukup. Caesar dan Heimdall saat ini sedang berbicara dan mendiskusikan tentang sesuatu. Heimdall mengaku telah membuat keputusan. Beritahukanlah kepada para pengikut, dalam beberapa hari ke depan, perintahkan mereka untuk melenyapkan keluarga Agnus dan kediamannya. Caesar terkejut dan bertanya, tapi kan tempat itu adalah tempat yang penting bagi Anda. Membiarkannya lebih lama lagi hanya akan menjadi keserakahan bagiku sendiri. Kita harus segera menyingkirkan keluarga Duk Agnus untuk melemahkan kekuatan pangeran, ucap Heimdall. Karena jika keluarga Duk Agnus sudah tiada, para pangeran pasti akan tergoncang. Caesar, setelah ini dapatkanlah kepercayaan pangeran pertama. Jika sudah, maka tancapkanlah paku terakhir. Heimdall waktu itu memberikan cincin Avalon kepada Caesar. Caesar bertanya bagaimana bisa Heimdall mendapatkan cincin Kaisar Avalon itu. Benar saja, cincin itu selalu dipakai oleh Kaisar Markus. Itu artinya, maka Heimdall lah yang telah membunuh Kaisar Markus. Iya, benar sekali. Akulah yang telah membunuh Kaisar Markus, ucap Heimdall, yang ternyata adalah Duk Agnus atau ayah dari Joshua. Sungguh membingungkan. Fakta menarik kita dapati bahwa Heimdall lah yang ada di balik pergerakan berbahaya dari Caesar selama ini. Setelah perdebatan tersebut, acara Bloody of Berserk tetaplah dilanjutkan. Para kesatria dari kerajaan Avalon bertarung dalam arena yang telah disediakan oleh panitia. Pertarungan yang sangat hebat tentu saja menghibur para warga yang telah lama menanggung duka karena Avalon yang semakin terpuruk. Bloody of Berserk dilanjutkan, tapi itu lebih baik daripada acara ini sia-sia saja. Para pangeran juga telah menyetujuinya, jadi turnamen hari ini tetap dilanjutkan sesuai rencana. Dr. Trembelin menjelaskan, awalnya turnamen ini dibuat untuk menentukan pewaris tahta melalui kesatria milik siapa yang berhasil memenangkan turnamennya. Trembelin juga mengira kalau Caesar akan memihak kepada pangeran pertama. Dikira tahta kerajaan akan direbutkan oleh Pangeran Kaizen dan juga Pangeran Kaiser. Namun ternyata Joshua dan juga Caesar ikut terlibat dalam perebutan tahta tersebut. Dr. Trembelin kemudian meminta Joshua untuk menjelaskan semuanya.
Tentu saja tentang segel milik kaisar yang dibawa oleh Joshua. Sir Ken mengatakan kalau Joshua tidak mungkin membunuh Kaisar Markus dan mengambilnya secara paksa. Akan tetapi menurut Trembelin, itu adalah salah satu kemungkinannya juga. Joshua kemudian berdiri dan akan segera menceritakan tentang kematian Kaisar Markus dan juga semua yang terjadi pada hari itu. Kejadian 3 tahun yang lalu. Belum sempat Joshua menceritakannya, tiba-tiba Duk Zigar kemudian tiba dan memanggil Joshua di sana. Penasehat kerajaan itu diberi perintah oleh Kaisar untuk memanggil Joshua Sanders. Sir Ken membantahnya karena sekarang ini tidak ada Kaisar yang memberikan perintah sehingga mereka tidak akan menyerahkan Joshua begitu saja. Scenes kemudian memperlihatkan percakapan yang terjadi antara pangeran pertama dan pangeran kedua. Mereka saling berdebat perihal Joshua yang ternyata adalah saudara mereka. Mereka berasal dari keturunan Van Brighton dan Joshua punya hak untuk menjadi kaisar. Pangeran kedua bersikeras tidak mengakui hal itu. Tidak ada orang yang tiba-tiba muncul lalu kemudian mengklaim dirinya adalah keturunan kaisar. Pangeran kedua malah ingin mengasingkan Joshua dari kekaisaran Avalon. Pangeran pertama kemudian menegaskan bahwa mereka tidak bisa melakukan sesuatu untuk mengubah takdir. Apa kau pikir salah satu dari kita bisa sungguh mengurus semua hal ini setelah menaiki tahta kekaisaran? Tanya pangeran pertama. Tentu saja pangeran kedua tetap tidak menerima alasan tersebut. Pangeran kedua meminta jawaban yang jujur. Kenapa kita tidak bisa menyingkirkan Joshua sekarang juga? Tanya pangeran kedua. Pangeran pertama kemudian tertunduk dan berkata, ada informasi baru yang datang dari informan terpercaya. Situasi sekarang ini tidak menguntungkan bagi Avalon. Kekaisaran Swallow telah menyerahkan Erham yang dulunya Reinhardt ke tangan Kekaisaran Hubald. Dan mereka sudah mulai menempatkan pasukan di dekat perbatasan dengan Kekaisaran Avalon. Bahkan ada 200.000 prajurit yang dipimpin langsung oleh Lucifer. Situasi ini tentu menakutkan bagi Kekaisaran Avalon. Apakah kau berniat untuk bermain-main sebagai raja sendirian setelah kehilangan kerajaan kita? Ucap pangeran pertama. Joshua kemudian datang di sana dan mendengar pembicaraan dari kedua pangeran tersebut. Joshua bertanya, apakah pangeran ingin meminta Joshua untuk menghentikan Lucifer? Joshua kemudian sangat terkejut melihat pangeran pertama yang memohon kepadanya. Bahkan pangeran pertama menundukkan kepalanya sambil memohon pertolongan kepada Joshua. Dengan tegas pangeran pertama memintanya, ini semua bukan demi kepentingan pribadi, melainkan demi kekaisaran kita, yaitu Avalon. Joshua tersenyum melihat niat baik dari pangeran pertama. Joshua kemudian mengata-ngatai pangeran kedua. Apakah pangeran kedua akan diam saja setelah melihat kakaknya memohon seperti itu? Kaisar kemudian memerintahkan kepada adiknya untuk mengikutinya. Dengan begitu, pangeran kedua pun akhirnya tunduk dan memohon pertolongan Joshua. Joshua pura-pura tidak mendengar dan meminta pangeran kedua untuk mengatakan lebih jelas lagi. Pangeran kedua sangat kesal dipermainkan oleh Joshua. Dengan tegas mereka berdua kemudian menundukkan kepala dan memohon pertolongan dari Hero King. Joshua bersedia untuk melakukannya. Tapi ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pangeran. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Syarat seperti apakah yang akan diajukan oleh Joshua? Bagaimanakah tanggapan dari kedua pangeran tersebut? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Joshua yang telah tiba di ruang istana untuk bertemu dengan pangeran pertama dan pangeran kedua. Pangeran memohon bantuan kepada Joshua untuk menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh sang Bloodhaven, yaitu Kaisar Lucifer, yang mulai menaruh pasukannya di perbatasan wilayah Avalon. Joshua akhirnya menyetujui permohonan tersebut. Namun ada syarat yang diminta oleh Joshua kepada para pangeran. Pangeran kedua nampak tidak suka dengan permintaan dari Joshua. Akan tetapi,
pangeran pertama yang lebih dewasa berpikirnya, karena mereka membutuhkan Joshua demi Avalon. Oleh karena itulah, beliau akan memenuhi permintaan dari Joshua. Sebelum Joshua pergi ke perbatasan, dia ingin memeriksa kamar milik Kaisar Markus terlebih dahulu. Dan nanti ketika Joshua telah kembali setelah mengalahkan Lucifer, pangeran harus mengumumkan secara resmi bahwa Joshua diterima masuk ke keluarga kekaisaran, yaitu ke dalam keluarga Brighton. Lagi-lagi pangeran kedua menentang apa yang telah diminta oleh Joshua, karena menurutnya itu adalah sama halnya akan memberikan tahta kerajaan kepada Joshua. Joshua menyebut Pangeran Kaizen tidak bisa membaca situasi saat ini. Jikalau Joshua tidak menghentikan Lucifer, maka kekaisaran Avalon pasti akan hancur dan tidak akan ada yang menjadi raja lagi di antara mereka. Pangeran kedua meragukan Joshua akan bisa mengalahkan Lucifer. Bahkan mereka juga membawa 200.000 prajurit yang sudah siap untuk perang di sana. Joshua dengan tegas mengatakan kalau dia menerima permintaan tersebut karena dia yakin pasti bisa mengatasi semua pasukan dari Bloodhaven. Pangeran pertama begitu percaya kepada Joshua tanpa ada keraguan sedikit pun, dan pangeran pun akan menerima permintaan dari Joshua. Jika kau berhasil menghentikan Bloodhaven, aku akan mengumumkan dirimu sebagai keluarga kekaisaran secara resmi, ucap Pangeran Kaiser. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka berakhirlah sudah diskusi di antara mereka. Joshua lalu kemudian pamit dan segera pergi dari ruangan istana. Joshua ternyata tidak akan langsung pergi. Dia berencana untuk mengumpulkan beberapa bantuan terlebih dahulu. Dan Joshua akan menyelesaikan masalah yang paling membuat pangeran kedua penasaran sebelum dia pergi. Pangeran kedua kemudian bertanya, "Memangnya masalah apa yang paling membuatku penasaran?" tanya pangeran kedua kepada Joshua. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan di Warp Gate, ibu kota kekaisaran Avalon. Iselin dan Lord Theta telah tiba di sana dan disambut oleh seseorang. Siapa sangka yang telah menyambut kedatangan mereka adalah Pangeran Caesar dan para bawahannya. Caesar memperkenalkan dirinya sebagai pangeran keempat di kekaisaran Avalon. Theta tidak pernah membayangkan kalau mereka berdua akan disambut langsung oleh pangeran ketika tiba di Avalon. Theta kemudian juga memperkenalkan diri sebagai Master Magic Tower yang baru. Dan saat ini Theta juga telah masuk dalam jajaran Nine Star benua. Caesar dengan sopan dan penuh hormat menyapa Lord Theta dan meminta izin untuk mengantarkan mereka berdua ke ruang tamu secara langsung. Sebelum itu, Iselin kemudian meminta untuk memeriksa segel kekaisaran yang telah diminta oleh Pangeran Caesar untuk diperiksa oleh mereka. Karena mereka menerima informasi bahwa ada lebih dari satu segel kekaisaran yang muncul di sini. Caesar tersenyum dan bertanya, memangnya wanita itu siapa? Theta memperkenalkannya, dia adalah orang yang bertanggung jawab pada pemeriksaan segelnya. Tidak ada orang yang lebih hebat darinya pada masalah pemeriksaan ini, ucap Theta. Iselin kemudian memperkenalkan dirinya sebagai wanita yang bernama Iselin Jin Rebecca. Para penghuni kekaisaran pun langsung mengenali bahwa dia adalah keturunan dari Rebecca. Dan hanya ada satu orang yang selamat berhasil hidup hingga saat ini dari keluarga mereka. Caesar memuji Iselin karena Iselin adalah bagian dari kekaisaran yang dibanggakan oleh masyarakat, karena dia berasal dari bangsawan Avalon juga. Aku akan sangat mempercayakan kepadamu untuk menentukan keaslian dari segel kekaisaran ini, ucap Caesar. Iselin dengan tegas menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin dikaitkan dengan Avalon, dan dia datang ke sana sebagai anggota dari Magic Tower yang tidak terikat dengan negara manapun. Iselin mengaku kalau ia hanya akan memeriksa segel kekaisaran dengan adil tanpa memihak siapapun. Dia bertanya, bagaimana bisa Caesar mendapatkan segel itu? Sejauh yang aku tahu, segel kaisar yang asli dimiliki oleh temanku, ucap Iselin. Caesar langsung terkejut dan bertanya di dalam hatinya, apakah ada segel lain selain miliknya dan juga milik Joshua?
Iselin bahkan menggunakan kekuatan magic untuk menghalangi Caesar yang terlihat bingung di sana. Tentu saja para warga tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Iselin kepada pangeran. Mereka memanggil Knight untuk melindungi pangeran Caesar. Theta meminta agar Iselin lebih sabar karena yang mereka hadapi adalah pangeran yang telah menyambut mereka dengan baik. Caesar kemudian berkata, "Tadi kau bilang bahwa kau tidak akan memihak dan memeriksanya secara adil. Dan kau juga mengatakan bahwa temanmu lah yang memiliki segel asli dan hanya diperuntukkan untuk kekaisaran Avalon. Apa tujuanmu ke sini? Memang memeriksa segelnya?" tanya Caesar. Sekali lagi, Iselin menegaskan bahwa segel yang asli selalu ada di tangan temannya. "Jika kau tidak percaya, aku bahkan berani membuat sumpah mana," ucap Iselin. "Hei, bagaimana jika segel yang ada di tangan temanmu itu adalah palsu? Memangnya siapakah teman yang sangat kau percayai itu?" tanya Caesar lagi. Secara mengejutkan, orang itu kemudian muncul dan berkata, "Akulah teman dari wanita itu." Rupanya Joshua lah yang telah datang di sana dan membuat semua orang yang ada di tempat itu langsung terkejut mengetahui kenyataan ini. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan pergerakan Joshua selanjutnya. Saat ini Joshua telah mendatangi batalion 11 dan 12 yang merupakan anak buahnya. Mereka sungguh terharu dan senang karena Kapten Joshua telah kembali dan akan membuat mereka berjaya lagi. Joshua meminta maaf kepada mereka dan Joshua menegaskan kalau dirinya tidak pernah melupakan para bawahannya itu. Mereka telah bekerja keras agar batalionnya tidak dibubarkan dan meminta kepada Joshua untuk kembali menjadi kapten mereka. Theta bertanya, apakah Joshua kembali hanya untuk menjadi kapten batalion saja? "Jika kau sudah bisa kembali hidup-hidup dari perang nanti, kursi kekaisaran akan terjamin untuk Joshua. Jangan sampai kau membuat kami menunggu beberapa tahun lagi seperti kejadian sebelumnya," ucap Lord Theta. Tentu saja itu semua tidak akan terjadi lagi, karena sekarang kedua kekaisaran musuh sedang menargetkan tempat yang berbeda. Karena ini akan menjadikan lebih mudah, ucap Joshua. Sir Kain bertanya, apakah benar kedua negara musuh itu mengincar tempat yang berbeda? Ikarus pun mengiyakannya karena dia melihat dari gerak-gerik musuh mereka. Kekaisaran Swallow akan bergerak menuju Kekaisaran Avalon, dan Kekaisaran Hubalt akan melawan pasukan aliansi kerajaan-kerajaan. Kerajaan sekitar membentuk aliansi yang diperkirakan dipimpin oleh seorang raja. Namun aliansi mereka tidak terlalu bisa bersatu dan kurang dalam bekerja sama, sehingga jika mereka diserang oleh Kekaisaran Hubalt, maka mereka akan runtuh secara instan. Tapi untungnya di aliansi tersebut ada Flame Emperor di sisi mereka yang akan menambah kekuatan dari negara-negara aliansi. Flame Emperor adalah Knight of Prominence, pangeran terakhir dari kerajaan Teheran yang telah runtuh, yaitu Uravis. Menurut informasi yang Joshua tahu, Uravis ikut menghilang dengan kerajaan Teheran. Apakah dia masih hidup? Tanya Joshua. Ternyata Uravis masih hidup dan kerajaan aliansi berhasil merekrutnya. Tentu saja Uravis akan menjadi bantuan yang sangat besar bagi mereka. Ikarus kemudian menyarankan kepada Joshua untuk segera melakukan pergerakan, karena mereka tidak tahu kapankah Hubalt dan Swallow akan melakukan serangan. Ikarus kemudian akan pergi dan tidak ikut ke medan perang, karena hanya akan menjadi beban saja. Namun dia akan pergi menemui keluarga Pontir. Joshua memuji Ikarus yang telah merencanakan banyak hal selama Joshua tidak ada. Joshua tentu menyerahkan urusan tersebut sepenuhnya kepada Ikarus. Joshua kemudian memerintahkan kepada Kain untuk pergi ke wilayah perbatasan sekarang juga. Theta menyarankan Joshua juga pergi saja bersamaan dengan Kain, karena masalah segel kaisar di istana akan diselesaikan oleh Iselin. Ternyata Joshua menunda keberangkatannya karena masih ada masalah yang belum diselesaikannya, ucap Joshua dengan wajah serius.
Scenes kemudian berpindah memperlihatkan Pangeran Caesar yang sedang mengamuk di kediamannya setelah dipermalukan oleh Joshua pada pemeriksaan segel kekaisaran. Caesar bahkan kesal dengan Heimdall dan mencurigainya. Pangeran Kaizen kemudian tiba di sana dan menyapa Caesar yang sedang mengamuk. Caesar meminta kakaknya itu untuk pergi karena ia mengaku tidak mood untuk berbicara. Namun pangeran kedua datang ke sana untuk mengajukan sebuah kesepakatan. Seperti yang telah diketahui, perang besar akan segera terjadi. Dan Joshua akan pergi menuju perbatasan untuk mencegahnya. Meski begitu, jika Joshua tidak bisa menghentikan musuh yang ingin menyerang kekaisaran ini, masa depan dari Avalon sudah pasti akan suram. Namun jika Pangeran Kaiser mengumumkan Joshua sebagai pangeran karena keberhasilannya nanti, maka tidak akan ada lagi yang bisa menghentikan Joshua. Entah perangnya berhasil dicegah ataukah tidak, kita sama saja tetap menghadapi risiko yang besar, ucap Kaizen. Caesar bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh kakaknya itu. Kau punya itu kan? Satu-satunya buku sihir kuno kelas 8 yang ditinggalkan oleh Evergrande kepadamu. Kalau kau mau menyerahkannya kepadaku, aku akan meminjamkan kekuatanku, ucap Kaizen. Caesar bertanya bagaimana kakaknya itu mengetahui tentang buku tersebut. Apa kau pikir aku hanya duduk diam saja selama ini? Kalau sudah menyangkut tentang informasi, aku tidak kekurangan apapun. Bagi seorang mage, buku sihir kelas 8 adalah suatu harta yang bahkan rela mereka tukar dengan keluarga ataupun jiwa mereka sendiri. Dengan buku sihir itu, aku bisa membuat Master Magic Tower yang baru memihak kepada kita. Setelah itu tidak akan jadi masalah segel kaisarmu itu asli atau palsu, ucap Kaizen. Caesar sebenarnya ragu-ragu cara itu bisa dilakukan, apalagi menawarkan buku sihir tersebut. Akan tetapi karena sang kakak begitu yakin cara itu akan berhasil, pada akhirnya Caesar pun menyetujuinya dan akan menyerahkan buku itu kepada pangeran kedua. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan Joshua bersama dengan pangeran pertama dan Dr. Mbelin yang telah tiba di kamar Kaisar Markus. Joshua menyebut bahwa mereka hari ini akan memecahkan rasa penasaran mereka tentang keberadaan dari Kaisar Markus. Joshua menjelaskan memang hal ini sulit untuk dipercaya. Tapi ketika dia mencapai lantai terakhir Magic Tower dan diberikan hadiah, dengan hadiah itu, Joshua melihat keberadaan Kaisar Markus pada 3 tahun yang lalu. Dia ada di sini, di ruangan ini, ucap pangeran pertama sambil melakukan sesuatu. Pangeran pertama sangat tidak percaya karena mereka telah mencari ke sudut tempat yang ada di sana dan tidak menemukan jejak apapun. Joshua mengatakan kalau mereka akan segera paham dengan kejadiannya. Bukan hanya melihat kejadian masa lalu, tapi juga ada hadiah lain yang diterima oleh Joshua, yaitu batu primordial Gaia, nama lain dari Memorial Stone, dan mempunyai kemampuan untuk melihat ingatan bumi secara sekilas. Tiba-tiba, tubuh Kaisar Markus muncul di hadapan mereka. Sungguh kejadian ini sangat tidak bisa dipercaya. Itulah kekuatan dari Memorial Stone yang dapat memperlihatkan kejadian di masa lalu. Mereka saat ini sedang diperlihatkan kejadian di mana Kaisar Markus didatangi oleh orang yang mengincarnya. Nampak ada portal kegelapan muncul di kamar Kaisar Markus. Portal tersebut begitu besar dan menyeramkan. Pada kejadian itu, portal tersebut kemudian memenuhi ruangan Kaisar Markus. Kaisar Markus mencoba untuk menebas aura kegelapan tersebut di sana. Namun, pedang dari Kaisar Markus tidak dapat memberikan pengaruh sedikit pun. Dr. Mbelin dan pangeran pertama terkejut bukan main melihatnya. Bahkan pedang dari seorang Kaisar Markus saja tidak bisa memberikan efek apapun. Tidak ada satu orang yang bisa melakukan hal semacam itu, kecuali dia adalah demon tingkat tinggi. 2 orang tiba-tiba muncul di belakang Kaisar dan menyebut pedang Kaisar mulai tumpul. Kau sudah terlalu lama hidup di zaman damai ini, ucap seseorang yang bergelar Dark Emperor.
Bahkan ada orang lain yang lebih mengejutkan Trembelin dan pangeran pertama. Iya, dialah Duke Agnus yang datang bersama dengan Dark Emperor. Mereka bingung kenapa Duke Agnus ada di tempat itu bersama dengan Dark Emperor. 3 tahun yang lalu di dataran Credon, bukankah dia telah tewas oleh 3 orang Nine Star? Oleh Dark Emperor, Bloodhaven, dan Martial Emperor. Joshua menyebut bahwa semua kejadian di hari itu telah direncanakan oleh Duke Agnus. Duke Trembelin bertanya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Mungkin karena bantuan dari Dark Emperor. Mereka pasti telah membuat kesepakatan dengan Bloodhaven dan juga Martial Emperor pada waktu itu. Namun Joshua juga tidak mengetahui apa isi dari kesepakatan mereka. Duke Agnus membawa hampir semua pasukan Kekaisaran Avalon ke dataran Credon. Pada waktu yang hampir bersamaan, Duke Trembelin juga meninggalkan Kekaisaran Avalon untuk menginvasi kerajaan lain. Duke Agnus meninggalkan semua pasukannya di dataran Credon dengan memanfaatkan situasi Avalon yang penjagaannya sedang melemah untuk mengincar Kaisar Markus. Sebenarnya yang jatuh pada perangkap bukanlah Duke Agnus, melainkan Kaisar Markus. Kaisar Markus bertanya apakah Duke Agnus melakukan ini untuk membalas dendam atas kematian ibunya. Duke Agnus dengan cepat bergerak menyerang Kaisar Markus. Dia tidak bisa terus hidup di langit yang sama dengan Kaisar Markus. Pertarungan yang sangat luar biasa terjadi di sana. Duke Agnus menyebut bahwa pendiri Kekaisaran Avalon yang memalingkan diri dari pasukannya dan menusuk jantung negara ini, Kaisar Brighton pertama yang bernama Rigveda. Kaisar bertanya, apakah kau datang bersusah payah ke sini hanya untuk membahas sejarah itu? Duke Agnus kemudian terpukul mundur oleh kekuatan dari Kaisar Markus. Dark Emperor kemudian bergerak dan mengeluarkan skill yang disebut dengan Binding of Darkness. Kaki dari Kaisar Markus kemudian terkunci oleh kegelapan dan tidak bisa digerakkan. Duke Agnus kemudian bersiap-siap untuk menyerang dengan kekuatan penuh sambil berkata, dan Raja Asgard terakhir yang dibunuh oleh Rigveda adalah leluhur dari keluarga Agnus. Itulah sejarah kelam dari terbentuknya Kekaisaran Avalon yang dipimpin oleh keluarga Brighton saat ini. Lihatlah betapa dahsyatnya serangan dari Duke Agnus kepada Kaisar Markus. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimanakah kelanjutan pertarungan dari mereka? Apakah Kaisar Markus langsung tewas setelah menerima serangan itu? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, admin terlebih dahulu ingin menginformasikan bahwa ini adalah chapter terakhir di season 2 untuk manhwa kesatria legendaris ini. Autor atau pembuat komiknya akan rehat sejenak untuk sementara waktu dan akan kembali lagi di season 3. Sekian informasi dari Mimin untuk kalian semua. Terima kasih. Pada chapter sebelumnya, kita telah diperlihatkan Joshua beserta Pangeran Kaiser dan juga Duke Trembelin yang telah tiba di kamar Kaisar Markus untuk memenuhi permintaan dari Joshua. Joshua sengaja membawa mereka ke sana untuk menyelesaikan rasa penasaran mereka tentang kejadian menghilangnya Kaisar Markus. Dengan benda yang didapatkan oleh Joshua setelah menyelesaikan Magic Tower terakhir, mereka pun ditunjukkan kejadian di masa lalu saat Kaisar Markus berada di sana. Di kamar Kaisar muncul gate kegelapan yang memenuhi ruangan tersebut di sana. Tak lama berselang, Duke Agnus dan Dark Emperor muncul di hadapan Kaisar untuk menghabisi Kaisar Markus di tempat itu. Pertarungan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Duke Agnus yang ingin balas dendam atas kematian ibunya yang dulu dan juga leluhur keluarga Agnus yang telah dihianati oleh keluarga Brighton sempat terpukul mundur. Dark Emperor kemudian membantu Duke Agnus dengan memberikan perangkap kepada Kaisar Markus. Dengan cepat Duke Agnus mempersiapkan serangan yang sangat luar biasa kuat. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya,
kita diperlihatkan serangan luar biasa yang diperlihatkan oleh Duk Agnus. Duk Trembelin bahkan memuji kekuatan dari Duk Agnus itu. Aura darinya sampai menutupi langit-langit di alam kegelapan. Apakah ini kekuatan asli dari sang Black God? Tanya Duk Trembelin. Meski begitu, Kaisar Markus juga sudah jauh melebihi batasan teknik pedang dari keluarga Brighton. Seharusnya dia sudah sangat kuat saat ini. Tapi bagaimana Duk Agnus juga bisa sampai sekuat itu? Tanya Duk Trembelin di dalam hatinya. Kaisar Markus bertanya, apakah Duk Agnus ingin melanjutkan apa yang telah terjadi pada leluhur kekaisaran Avalon? Akan tetapi tetap saja tidak akan ada yang berubah. Sejarah yang terjadi pada masa leluhur kita sudah lama terlupakan, ucap Kaisar Markus yang ternyata masih bisa bertahan dari serangan Duk Agnus. Lihatlah juga pancaran kekuatan yang sangat dahsyat diperlihatkan oleh Kaisar Markus. Tak ada yang ingat tentang kematian ibumu, dan meski ada yang ingat sekalipun, mereka tak akan peduli. Avalon sudah menjadi duniaku. Avalon ada untuk keluarga Brighton, ucap Kaisar Markus. Beliau juga menyebut bahwa alasan dari Arden Agnus sama sekali tidak ada kejelasan. Kemenangan tanpa pembenaran tidak akan memberi apa-apa. Selain itu, semuanya sudah ada di bawahku, dan akulah yang terkuat di sini, sebagaimana matahari di atas dunia ini, ucap Kaisar Markus. Duk Agnus sama sekali tidak gentar. Di bawah matahari ada debu, dan kau akan menghilang bersama dengan debu itu. Kaisar Markus juga tidak tinggal diam. Dia juga siap untuk saling menyerang. Kaisar Markus berkata, apa kau pikir dengan membunuhku kau akan menjadi kaisar? Kaisar Markus melancarkan serangan yang sangat hebat. Akan tetapi, Duk Agnus masih bisa bertahan dengan menggunakan pedangnya. Memanglah benar, akan sangat sulit untuk bisa mengalahkan Kaisar Markus sendirian saja. Pancaran kegelapan kemudian muncul dari belakang Kaisar Markus. Rupanya itu adalah skill dari Dark Emperor yang membantu Duk Agnus pada pertarungan tersebut. Dark Emperor mengisyaratkan kalau ia akan menjatuhkan benda semacam pedang ke arah Kaisar Markus. Benar saja, benda-benda tajam itu mulai bermunculan dari atas sana. Kaisar Markus kemudian bertanya, memangnya apa yang telah dijanjikan oleh Arden kepada Dark Emperor sehingga dia mau membantunya? Apakah Arden akan memberikanmu jabatan setelah dia menjadi kaisar? Tanya Kaisar Markus sambil bergerak untuk menyerang. Sungguh luar biasa, Kaisar Markus berhasil membuat Dark Emperor kewalahan. Di saat ada celah untuk menyerang, Duk Agnus kemudian melompat dan menuju Kaisar Markus dengan membawa serangan dahsyat yang akan ia berikan. Dan boom! Terjadi bentrokan serangan antara Kaisar Markus dan juga Arden di sana. Dark Emperor meminta agar Duk Agnus untuk segera mengakhirinya. Akan tetapi, pedang Arden tertahan oleh aura dari Kaisar Markus. Akhirnya, Duk Agnus berhasil menembus dinding matahari tersebut dan semakin dekat dengan Kaisar Markus di sana. Kaisar Markus menyebut kalau Duk Agnus dari awal memang tidak ditakdirkan untuk menjadi kaisar. Kaisar Markus berhasil menahan serangan dari Arden yang menggunakan pedangnya. Ada banyak cara untuk menguasai negara ini tanpa harus menjadi kaisar. Sama seperti kau yang memanfaatkan bubble. Ya, kaisar berencana mengendalikan seluruh negara ini dengan menjadikan anak kaisar sebagai boneka. Tapi aku tidak sama sepertimu. Aku tidak pernah menyangka kalau aku akan menikmati membesarkan seorang anak, ucap Duk Agnus. Pedang dari Duk Agnus mulai retak setelah bentrok dengan kaisar. Sifat keayahanmu itu sama sekali tidak cocok dengan julukanmu sebagai Black God, ucap Kaisar Markus. Pedang dari Duk Agnus telah patah dan Kaisar Markus menyerangnya dengan pedang aura. Terjadi gelombang panas yang sangat luar biasa di sana. Akan tetapi, sesuatu yang mengejutkan terjadi di hadapan Kaisar Markus. Aura matahari dari Kaisar Markus seakan-akan terhisap ke dalam aura berwarna putih dari Duk Agnus. Terdengar suara yang mengatakan,
Dengan bersembunyi dari dunia, akhirnya aku bisa mendapatkan kembali cahaya yang sebenarnya. Apa masih ada gunanya untuk hidup sebagai bayangan? Nampak cahaya berubah menjadi hitam putih, dan mata dari Duk Agnus berubah menjadi hitam putih juga. Akulah Heimdall, the White God, sang dewa putih. Inilah wujud asli dari Heimdall. Sampai di sini kita belum diberikan informasi apakah Heimdall ini adalah wujud lain dari skill Duk Agnus atau tubuhnya diambil alih oleh makhluk yang bergelar The White God. Kaisar Markus bertanya tentang penampilan dari Duk Agnus itu. "Kekuatan macam apa yang telah kau dapatkan?" tanya Kaisar. Heimdall menjelaskan bahwa ini adalah kekuatan dewa yang melampaui matahari. "Aku akan menumbangkanmu dan membuktikan kehebatan kekuatan dewa. Aku akan menuntunmu menuju kematian," ucap Heimdall yang telah bersiap untuk menyerang Kaisar Markus. Kaisar Markus tidak percaya dan menyebut kekuatan dari Duk Agnus hanyalah omong kosong belaka. Kaisar tidak percaya dengan adanya dewa di dunia ini. Kaisar Markus dan juga Heimdall nampak beradu serangan lagi di sana. Akan tetapi, secara mengejutkan pedang dari Kaisar Markus menjadi hancur lebur, seolah-olah terbakar. Heimdall meneruskan serangannya dan berhasil menebas Kaisar Markus yang senjatanya telah hancur. Serangan itu bahkan menimbulkan aura yang sangat luar biasa. Itulah serangkaian kejadian yang menimpa Kaisar Markus. Akhirnya Joshua, pangeran pertama, dan Dr. Mbelin melihat kejadian masa lalu itu secara nyata. Joshua menjelaskan bahwa kebenaran ini memang sangat menyakitkan. Pangeran pertama mulai emosi dan mengatakan bahwa kejahatan karena membunuh Yang Mulia Kaisar adalah pelanggaran berat yang tidak akan pernah dimaafkan hingga sampai 10 generasi. Joshua mengaku kalau ia pun tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Jadi jangan pernah menyimpulkan terlebih dahulu kalau Duk Agnus lah yang membunuh Kaisar Markus. Akan tetapi pangeran pertama yang telah dilanda amarah kemudian membahas perkataan Joshua dengan menyebut bahwa rekaman kejadian itu sungguh sudah sangat jelas dan tentu saja Duk Agnus yang telah membunuh Kaisar. "Apakah kau membelanya karena dia ayahmu? Berani sekali kau menyebut dirimu bagian dari kekaisaran yang memiliki darah dari Brighton. Sedangkan sebagian dirimu ada keturunan Conir, musuh abadi keluarga Brighton. Semua kekacauan ini terjadi karena keluargamu yang membuat Avalon terpuruk seperti ini. Kau cuma binatang kampungan, darah campuran yang tak pernah bisa membaur dengan kami keluarga bangsawan," ucap pangeran pertama kepada Joshua yang nampak juga terpukul dengan perkataan itu. Joshua kemudian memberikan tekanan yang sangat luar biasa kepada pangeran pertama yang telah menghinanya. Joshua menatap dengan tatapan mengerikan dan berkata, "Menurutmu siapa yang berhak untuk marah saat ini? Apakah kau hanya ingin melihat apa yang ingin kau percayai?" Kekuatan yang sangat dahsyat dari Joshua membuat pangeran pertama dan Dr. Mbelin semakin kewalahan. Dr. Mbelin bahkan meminta Joshua untuk menghentikan auranya dan tidak menyakiti pangeran pertama. Joshua kemudian perlahan menarik kembali kekuatannya dan menyebut mereka masih belum mengerti dengan keadaan sekarang ini. Joshua berkata, "Aku bisa saja meruntuhkan kekaisaran ini saat ini juga seorang diri. Tapi aku belum melakukannya. Kenapa? Karena aku ingin memberikan kalian kesempatan," ucap Joshua. Dr. Mbelin bertanya kesempatan apa yang dimaksud oleh Joshua itu. Joshua mengaku kalau dia bisa melihatnya, melihat kejadian di masa lalu, sejarah berdirinya Avalon, sejarah tentang ayahnya dan juga neneknya yang dulu diperbudak oleh keluarga Brighton karena menolak lamaran dari pangeran. Bahkan hingga pada akhirnya sang nenek pun terbunuh. Itulah yang membuat ayahnya yaitu Duk Agnus menyimpan dendam yang sangat besar terhadap keluarga Brighton. Joshua menjelaskan karma leluhur mereka yang terjadi hingga saat ini. Untuk kekejaman yang sudah berlangsung sangat lama seperti itu, jika hanya dibalas dengan kematian, aku rasa itu belumlah cukup, ucap Joshua.
Dr. Belin bertanya, apakah itu artinya Joshua ingin membuat Avalon menderita? Belum sempat selesai pembicaraan mereka, tiba-tiba penasihat kerajaan datang dan membawa kabar darurat. Dia mengatakan bahwa ada tindakan pengkhianatan di kekaisaran. Anda harus segera pergi dari sini yang mulia pangeran pertama, ucap penasihat kerajaan itu. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Siapakah yang sudah melakukan pengkhianatan di Avalon? Dan apa tujuan dari pengkhianatan itu? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Namun kita semua harus sabar karena ini adalah chapter terakhir di season 2. Semoga lanjutan ceritanya atau season 3-nya akan segera rilis kembali. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.